salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Batam. Saya Winarko dari SD Negeri 001 Batuaji. Saya Meliza Emri dari SDN 009 Sagulung. Saya Lydia Natalia dari SD Negeri 004 Galang. Kami akan melaksanakan praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Pagi Bu Imel, apa kabarnya? Pagi Pak, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Bu Imel, hari Pak. ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait nanti Bu Imel melakukan coaching. Ya, jadi di sini saya akan melakukan pengamatan apa yang akan Ibu lakukan. Kemudian dari proses itu nanti dari proses coaching itu ada beberapa yang akan saya nilai, karena di situ juga ada rubrik-rubrik penilaian yang akan saya nilai ya, sesuai dengan rubrik yang nanti akan di ini. Kemudian ada pun rubrik yang akan saya nilai Bu, seperti proses coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, terus dan bagaimana coaching itu merespon pertanyaan Ibu, dan juga nanti saya akan mengamati sih bagaimana proses coaching Ibu berjalan sesuai dengan prosedur atau tidak. Iya ya, siap Pak, siap. Nah, terkait dengan ini Bu, hal-hal apa sih yang akan Ibu lakukan dalam proses coaching ini? Nanti di kegiatan coaching ini Pak, saya mau menerapkan alur tirta, yaitu kegiatan tanyakan permasalahan, identifikasi permasalahan, melakukan rencana aksinya, dan tanggung jawabnya Pak. Kemudian dari alur tirta itu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak, yang pertama present. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot dan mengembangkan kompetensi dari si kuci tersebut, Pak. Oke. Jadi nanti itu yang akan Ibu lakukan. Kemudian kompetensi yang akan Ibu kembangkan ya. Kompetensi apa saja itu yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti ya Pak ya. Sesuai dengan alur tirta Pak. Dalam alur tirta itu yang paling penting gimana kehadiran penuh kita, berarti present dari si coach Pak. Kemudian gimana saya mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh si coach tersebut Pak. Oke, bagus sekali. Nah, kalau misal boleh tahu kompetensi Ibu akan fokus ke indikator yang mana itu Bu? Kalau untuk indikator yang mau saya fokuskan Pak dalam kegiatan ini, yang pertama bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian kepada kuci, dan juga saya akan mengupayakan pengembangan kompetensi yang dimiliki oleh kuci Pak. Oke, bagus sekali ya Bu. Semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian nanti saya juga izin mengikuti proses coaching yang akan Ibu lakukan dengan coach nanti ya. Jadi setelah nanti Ibu selesai melakukan proses coaching, baru nanti kita akan berbincang-bincang kembali. Oh siap Pak, siap. Terima kasih Bu. Iya Pak. Silahkan dilanjutkan kegiatannya. Iya. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Imel. Siang Bu Lydia, apa kabar? Baik. Gimana keluarga Bu? Sehat? Sehat. Anak-anak di sekolah gimana? Berjalan seperti baiknya Bu, tapi ada beberapa hal yang kurang baik. Iya, ya nampaknya nih dari wajah Bu Lydia nih kayaknya ada memendam satu rasa. Apa kabar nih Bu Lydia? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Mel, sebenarnya
Saya beberapa waktu ini agak kurang nyaman dan juga kurang bersemangat ya, ataupun merasa bagaimana ya Bu Mel, perasaan saya itu ada nggak enak gitu Bu Mel. Kena perasaan tak enak, kenapa nih Bu nih? Nah, Iya Bu Imel, ada anak didik saya, perilakunya itu kurang baik Bu Mel. Dan dia juga perilakunya suka-suka di kelas, dan kalau misalnya sudah bel masuk setelah jam istirahat itu, dia itu paling lama masuk Bu, selalu terlambat masuk begitu Bu. baik Bu. Jadi permasalahan Ibu ini ada anak ya Bu ya yang bikin ulah di dalam kelas. Dia itu seenak perutnya saja istilah kita ya Bu ya. Dia mau masuk masuk, kalau tidak tidak. Iya, Bu. Ini Bu, dari permasalahan Ibu nih, kalau saya posisikan dari skala 1 sampai 10, kira-kira ini berada di posisi berapa ini Bu? Kalau posisi 1 sampai 10 ya Bu Mel, perilaku anak saya ini di level 5 Bu Mel. Level 5. Dari level 5, kenapa bisa seperti itu Bu? Iya Bu, kenapa saya sampaikan bahwa anak tersebut berperilaku di level 5 ya Bu, karena memang anak tersebut kalau setiap hari ya Bu ya, setiap hari itu kalau sudah bel istirahat, bel masuk, itu bisa sampai 20 menit baru masuk. Kemudian kadang-kadang juga dia mengajak beberapa temannya Bu untuk terlambat masuk. Kemudian juga kalau dia sudah di dalam kelas ya Bu, itu kata-katanya kepada teman-temannya itu kurang sopan Bu. Jadi makanya saya buat anak ini tadi posisinya itu perilakunya di level 5 Bu. Jadi anak ini selain dia sering tidak masuk, tapi juga membawa dampak yang tidak baik ya Bu ya bagi kawan-kawan yang lain. Jadi sehingga ini sudah melanggar ya Bu ya budaya positif dan kesepakatan kelas Ibu. Nah, apa nanti rencana yang akan Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Begini Bu Mel, sebenarnya sih saya sudah ada rencana untuk memanggil anak ini, namun rencana tersebut belum saya laksanakan karena ada beberapa hal yang bagi saya itu agak menjadi hambatan dan saya kurang enak gitu Bu Mel. Hambatannya bagaimana? Di mana Bu? Sebenarnya kan anak tersebut adalah anak guru juga ya, ibunya anak tersebut guru juga di tempat saya ngajar Bu Mel. Jadi saya kalau memanggil anak itu tersebut kemudian membimbingnya langsung, takutnya ibu anak tersebut yang rekan sejawat saya ini responnya kurang baik. Jadi saya kalau memanggil anak tersebut agak sungkan Bu Mel karena orang tuanya ini guru di tempat saya. Baik Bu, berarti kalau dari cerita Ibu dari tadi ya nih ya, selain anak ini dia suka bikin masalah, sering terlambat masuk ke kelas, kemudian rencana penyelesaian yang mau Ibu lakukan memanggil orang tuanya. Tapi Ibu terkendala karena orang tuanya juga sama-sama guru ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu tidak bisa nih memanggil orang tuanya, nah apa solusi lain yang mau Ibu lakukan selain dari memanggil orang tua si anak tersebut? Iya Bu Mel, saya pengennya sih memanggil dan menemui Bu Yana di sekolah saya. Kebetulan Ibu Yana ini adalah guru yang juga disegani oleh Guru senior lah ya. Iya, guru senior dan cukup disegani, dan dia cukup dekat dengan ibunya anak ini. Jadi rencana saya mau bertemu dulu dengan Bu Yana, menyampaikan keluh kesah saya. Nanti Bu Yana sebagai perpanjangan lidah saya untuk menyampaikan informasi ini ke ibunya anak tersebut gitu Bu Mel.
sudah bagus Ibu rencana Ibu, karena Ibu merasa tidak enak nih dengan orang tua si anak tersebut, kemudian Ibu ada perpanjangan lidah lah istilahnya ya Bu ya, ke guru lain yang dianggap cukup disegani lah di sekolah Ibu. Nah ini kan rencana Ibu nih, kadang Bu kita ini sebagai manusia kan sudah punya rencana tapi kadang tidak terlaksana dengan baik. Manalah tahuan nanti apa yang sudah Ibu rencanakan itu tidak berjalan dengan baik. Kira-kira ada tidak solusi lain yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya Bu Mel, sebenarnya kan sebelumnya saya juga udah pernah cerita ke beberapa rekan guru yang kebetulan juga guru mata pelajaran di kelas kami, seperti guru agamanya, guru bahasa Inggris, dan guru PJOK. Dan ternyata rekan-rekan tersebut juga mengalami hal yang sama. Jadi mungkin nanti secara bersama-sama lah kami dengan guru-guru mata pelajaran atau bidang studi ini menyampaikan keluh kesah kami kepada Bu Yana. Nanti Bu Yana yang menyampaikan, begitu Bu Mel. Berarti memang rencana Ibu untuk menghubungi Bu Yana ya Bu ya. Nah, bagaimana komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana yang sudah Ibu rancang ini? Komitmen Ibu bagaimana? Baik Bu Mel, komitmen saya ya saya ingin mendapatkan respon positif dari ibunya anak tersebut, dan juga tidak ingin menambah suasana yang lebih keruh gitu. Takutnya kan ibunya tidak merespon dengan baik, malah terjadi hubungan yang tidak baik di antara kami. Jadi makanya saya menghubungi Bu Yana ini dan juga nanti rekan-rekan lain yang mengalami hal yang sama seperti saya. Mudah-mudahan nanti bisa duduk bersama dengan ibunya tersebut. Bagus Bu, rencana Ibu sudah bagus. Bagaimana dalam Ibu memang betul-betul ingin memperbaiki sikap anak tersebut. Ibu merasa tidak enak dengan orang tua murid yang kebetulan guru juga di sekolah itu. Kemudian Ibu sudah melakukan koordinasi dengan guru-guru bidang studi yang juga masuk di kelas Ibu, dan akan bekerja sama dengan guru bidang studi yang lain untuk berbicara dengan salah seorang guru yang cukup disegani di sekolah Ibu. Saya rasa keputusan Ibu dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini sudah bagus. Nah, ini nih Bu, dari perbincangan kita hari ini nih, apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan konsultasi ini Bu? Baik Bu Mel, setelah saya berbicara dengan Bu Mel, saya merasa lega ya Bu, karena saya menemukan ide-ide untuk bisa membimbing anak ini ya melalui pantalan Bu Yana, dan juga nanti dengan rekan-rekan sejawat lainnya yang mengalami kejadian yang sama. Jadi nanti akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama, dan perasaan saya sangat senang Bu Mel. Alhamdulillah. Saya harapkan rancangan Ibu dalam upaya penyelesaian masalah ini bisa berjalan dengan baik, kemudian si anak tidak mengganggu kawan-kawannya lagi, dia bisa masuk ke kelas tepat waktu, kemudian dia juga tidak membawa efek yang tidak baik ya Bu terhadap kawan-kawan yang lain. Semoga aktivitas Ibu berjalan dengan lancar dan kegiatan pembelajaran di kelas Ibu juga berjalan sesuai dengan prosedurnya ya Bu ya. Baik Bu Ime, terima kasih banyak atas waktunya ya Bu Mel. Iya Bu, sama-sama. Selamat siang. Siang Bu. Oke Bu, email tadi Ya, Pak. Ibu kan sudah melakukan kegiatan coaching ya. Iya Pak. Kalau tadi saya juga sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir yang Ibu lakukan bersama Ibu Lydia. Sangat luar biasa itu. Jadi ini sedikit ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Saya selaku observer dan Ibu selaku coach, ada hal-hal yang sedikit lah ingin kita perbincangkan. Siap, untuk Pak. kedepannya nanti. Jadi begini Bu, ada beberapa iya, pertanyaan yang mau saya
ajukan, mau saya tanyakan kepada Ibu terkait kegiatan coaching tadi yang Ibu lakukan bersama Bu Lydia ya. Ini adalah namanya kegiatan pasca observasi ya. Kalau iya, yang Pak. tadi Pra. yang kita lakukan di awal itu adalah pra observasi sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, ini Siap, Pak. setelah Ibu melakukan coaching, baru ini adalah kegiatan pasca observasi. Jadi Siap, Pak. Ibu gimana nih melakukan coaching dengan coaching Dengan Bu Lydia. dengan Bu Lydia tadi nih Bu. Gini ya Pak, ini menurut penilaian saya pribadi ya Pak ya. Kegiatan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan berusaha dengan baik Pak. Saya merasa alur tirtanya sudah saya lakukan, saya sudah menanyakan permasalahan, kemudian mengidentifikasinya. Saya juga sudah memancing Bu Lydia untuk mengeluarkan idenya dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bu Lydia. Kemudian saya juga menanyakan komitmen Bu Lydia dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Kemudian saya merasa Pak, saya sudah memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Bu Lydia. Oke, Bu, baik. Tadi memang kalau saya lihat memang sudah luar biasa ya proses dari coaching tadi, karena saya mengikuti dari awal juga sampai selesai. Jadi ada beberapa rubrik penilaian yang saya lakukan ketika tadi Ibu melakukan coaching dengan Bu Lydia, yaitu tentang kemitraan, kemudian kreatif, terus juga memaksimalkan kompetensi, juga perhatian presentnya itu juga sudah dapat. Ya kalau saya nilai sudah sangat luar biasa lah untuk kegiatan yang Ibu lakukan tadi dengan Bu Lydia. Semoga nanti kedepannya juga bisa dikembangkan kembali untuk rekan-rekan sejawat sehingga mereka bisa lebih ada pengimbasan, ada pengimbasan ya Pak ya. dari rekan-rekan yang lain. Siap, Pak. Itu saja Bu kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih saya sudah diizinkan mengikuti kegiatan dari Ibu Email dan juga dari Bu Lydia. Semoga kita juga terus bisa bergerak dan menggerakkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak, juga sudah membimbing saya. Bapak juga sudah melakukan supervisi kepada saya. Semoga ilmu yang Bapak berikan ini bermanfaat kepada saya dan juga saya bisa mengimbaskan terhadap rekan-rekan yang lain. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya, semoga semakin sukses ke depan ya Bu ya. Iya Pak, amin.